Halo sweet soul, welcome back to my channel. Ini adalah pembacaan asmara cinta segitiga mereka yang berzodiak Pisces, yang kebetulan ada kamu terlibat di dalamnya. Seperti biasa, mari akan gunakan dua tumpukan deck, di mana deck pertama ini nanti mari akan pakai untuk membaca situasi asmara cinta segitiga Pisces dengan pasangannya yang lain, entah itu suaminya, istrinya, pacarnya, atau siapalah kamu menamainya. Dan deck yang kedua ini nanti mari akan pakai untuk membaca situasi asmara cinta segitiga Pisces dengan kamu yang sedang melihat video ini. Namun perlu mari ingatkan, ini adalah general reading energi kolektif. Sudah pasti hanya akan resonate ke sebagian orang saja dan tidak tertutup kemungkinan energinya vice versa terbolak-balik. So tolong bijaksana menyikapi pembacaan ini ya. Oke, langsung saja kita mulai. Situasi asmara cinta segitiga Pisces 15 sampai akhir Agustus 2020 adalah di situ ada Queen of Cup, tapi dia energinya terbalik. Kemudian mari akan tarik energi dari Piscesnya sendiri di Queen of Cup terbalik ini. Seven of Pentacle, Six of Cup, tapi dia terbalik. Kemudian ada Two of Wands di sini. Kemudian dan di sini mari akan tarik energi dari seseorang yang sedang dealing bersama Pisces ya. Geser sedikit biar muat. Fire off. Baik. Jadi dari kartu ini mari bisa tangkap Pisces sedang dealing dengan mereka dari Sun, Moon, Rising, Venus, Taurus, Virgo, Capricorn. Ada sesama Pisces di sini. Kemudian ada Cancer, ada Scorpio, Sagittarius, Leo, Aries di sini ya. Ini ada energi Aquarius dari elemen udara. Jadi saya lihat di sini ada kejenuhan di antara mereka berdua ini ya. Ada kejenuhan, dan kejenuhan ini membawa Pisces menuju pemikiran ke arah jauh ke depan, melampaui tentang hubungan mereka berdua ini. Jadi ya, hubungan ini mungkin sudah dibangun cukup lama, atau sekiranya pun tidak dibangun dalam waktu yang cukup lama, tetapi sudah banyak upaya-upaya yang dilakukan, pengorbanan-pengorbanan yang dilakukan Pisces di dalam hubungannya bersama person ini. Gitu ya. Jadi dia masuk ke dalam pemikiran, hitung-hitungan ini sudah gitu loh. Apakah memang hubungan ini memang akan bisa saya ambil manfaatnya sebanyak apa yang sudah saya berikan. Nah, di sana ya. Kalau dipikirkan secara jelas gitu ya, dianya si Pisces ini dalam posisi sebenarnya banyak sih yang bisa saya terima dari person ini, tapi apakah mungkin saya bisa, apakah benar-benar nyampe? Ibaratnya ini kayak utang ya, kita ngutangin orang, uang kita ada di orang tuh, kita tahu ini bakalan, namanya utang bakal balik lagi ke kita kan, tapi orang yang kita kasih utang itu belum tentu mau ngebalikin apa yang sudah dia pinjam dari kita. Nah, beginilah sekarang situasi hitung-hitungan Pisces di person ini. Nah, kemudian makin kesini kok dia makin banyak menemukan hal-hal yang tidak berselaras dengan dirinya ya di dalam hubungan mereka ini. Ya, entah itu dari personnya atau memang situasinya, atau memang ya adalah pertimbangan Pisces yang kemudian bikin dia lebih banyak fokus kepada dia itu seperti ini, pacaran kami ini atau rumah tangga kami ini seperti begitu, dan ini ke arah perhitungan yang kurang baik gitu lah, kurang berkenan ya, kurang baik menurut versinya Pisces, kurang berkenan menurut versinya Pisces. Tetapi dalam hubungan ini ya
walaupun ketidakpuasan secara emosional, tapi coba dijalankan saja, coba dijalankan. Mungkin ini karena sudah kadung lama, atau memang karena sudah banyak upaya-upaya awal ya, dia ngerasa aduh, dari banyaknya pengorbanan yang aku berikan, sia-sia dong kalau aku mundur secepat ini. Nah, ada di sana. Tetapi kemudian di 15 sampai akhir Agustus ini, saya melihat bahwa Pisces mungkin akan lebih fokus kepada dirinya sendiri, dan mungkin lebih fokus kepada kamu ya, kepada hubungan kalian. Oke, kamu, maksud saya kamu yang sedang melihat video, begitu ya. Nah, jadi dia tadi banyaknya upaya, ini 60-40 ya. 60 mungkin bersama dirinya sendiri yang akhirnya melibatkan kamu yang sedang melihat video, dan 40 energi Pisces ke dalam hubungan dia bersama si person ini, gitu ya. Nah, jadi mungkin selama ini tadi ada mungkin, kita katakan sajalah ya, kita katakan sajalah bahwa Pisces sudah banyak berkorban uang ke orang ini. Nah, jadi makin kesini ya, ini contohnya aja ya, kita katakan saja. Jadi makin kesini Pisces sudah kayak ngomong ke diri dia gitu ya, yang pesan akan disampaikannya kepada personnya nih, kamu jangan berharap saya mau melakukan apa seperti yang saya lakukan dulu, gitu ya. Mungkin diucapkan secara gamblang ataupun tidak, tapi ada niatan di dalam diri Pisces, aku tidak akan seperti dulu lagi ke kamu. Nah, gitu ya. Atau mungkin karena gini, aku udah banyak memberi tapi kok rasanya aku tidak mendapatkan ketenangan batin. Orang-orang Pisces ini adalah orang-orang yang cenderung mencari suasana hatinya itu bisa tenang, bisa bahagia ya. Mereka ini fokus kepada perasaan gitu loh. Dan mungkin orang ini, person yang menjadi partnernya ini tidak memberikan ketenangan batin kepada dia. Nah, gitu. Akhirnya dia, aduh, udah nih, nggak apa-apa, tetap jalan, tapi aku tidak akan seperti dulu lagi jor-jorannya, upaya-upayanya. Nah, pasangannya makin kesini, kok saya melihat itu tadi ya, secara keuangan bagus gitu kan, secara keuangan bagus, dan mungkin tadi tuh Pisces, tanda sayangnya Pisces kepada partnernya ini mungkin lebih condong ke uang, memberikan kesejahteraan uang gitu loh. Dan orang ini akhirnya menarik tolak ukur cinta Pisces adalah seberapa banyaknya Pisces memberikan dia kesejahteraan dalam bentuk materi. Nah, kadang-kadang kita begitu ya, kita tidak sadar gitu kan. Ini sering sekali terjadi karena rasa cinta kemudian dalam bentuk duit gitu loh, dalam bentuk mungkin jalan-jalan, dalam bentuk pokoknya semua yang berbau duit akhirnya gitu loh, makan malam keluar gitu-gitu. Jadi akhirnya partnernya ini biasa ke sana, dan yang tadinya tulus, ikhlas gitu ya, harusnya begitu ukuran cinta kan, tulus dan ikhlas, bukan hanya melihat apa yang saya terima, tetapi bagaimana besarnya cinta tadi gitu kan, murni. Nah, makin kesini uang adalah wujud nyata dari cinta. Secara tidak sadar barangkali Pisces mengajarkan itu kepada partnernya ini, atau membiasakan partnernya model-model yang demikian. Jadi berubah nih, jadi partnernya pun iya, akhirnya dia mengaminkan uang adalah ini gitu loh. Atau ini bisa vice versa, terbolak-balik ya, upaya-upaya Pisces yang untuk menarik perhatian partnernya nih dengan menyuguhkan uang di awal gitu, dan akhirnya ya jadi menjadi kebiasaan begitu. Yang tadinya partnernya ini barangkali niatan awal Pisces bagus ya, bagus, maksudnya ya aku mau memberikan kamu kenyamanan gitu kan. Awalnya begitu, bukti dari cinta aku kasih kamu kenyamanan. Tetapi berubah, bukan lagi kemurnian cinta, tapi kenyamanan secara materi jatuhnya ini. Nah, di sana. Dan entah orang ini sudah punya keluarga juga ya, sudah punya pasangan di luar sana. Jadi Pisces ini juga cinta gelapnya dia, boleh gitu ya, karena ini general. Nah, ini boleh jadi orang ini sudah punya rumah tangga juga di luar sana,
dan makin kesini dia memang melihat Pisces, dia dulu mau terkoneksi sama Pisces karena melihat uang Pisces gitu kan, melihat apa kesejahteraan secara materi yang bisa diberikan Pisces. Tapi makin kesini dia lebih condong kepada keluarganya, sehingga ke Pisces ini tidak ada rasa cinta murni, tidak ada rasa sayang yang tulus. Tapi ya udah, Pisces mau kok ngasih saya uang, jadi hanya koneksi karena materi saja. Dan hubungan ini di bulan Agustus ini tidak akan kemana-mana, bahkan dia hanya perlu duitnya aja, nggak perlu ketemu sama Pisces, nggak perlu untuk balas budi lah tanda kutip ya kepada Pisces. Sini setoran kamu untuk saya, bisa jatuhnya di sana. Atau jika memang ini adalah keluarganya Pisces ya, jika ini adalah memang istrinya Pisces atau suaminya Pisces, ya sama saja. Sama halnya bahwa oke, saya mencintai keluarga ini, jadi dia itu hanya merawat rumah, mencantikkan rumah, merawat anak-anak, tetapi dia lupa untuk memberikan kenyamanan batin kepada Pisces. Jadi menurut dia adalah, ini sering ini untuk wanita. Wanita tuh biasa yang kayak, saya ngurus anak kamu, saya ngurus ibu bapaknya kamu, gitu lah. Jadi menurut dia, ketika dia memberikan atau perhatian kepada anak atau kepada orang tua atau kepada siapapun, itu sama dengan menyayangi Pisces. Padahal tidak, itu adalah satu hal yang berbeda. Kalau memang kita sayang sama partner kita ya, kita itu benar-benar mengelus dia, membelai dia, benar-benar dia tuh dipersonalkan. Nah, kita kalau dalam rumah tangga ini sudah menganggap anak adalah kamu, ibu tuh, orang tua adalah kamu, adalah kita, gitu. Kita lupa bahwa ini jiwa masing-masing terpisah. Ya, soalnya saya dulu juga gitu. Saya pikir ketika saya merawat anak sama dengan merawat suami, gitu loh. Ternyata baru saya sadari, oh tidak. Ini memang jiwa yang berbeda. Terlalu naif dulu. Dan mungkin orang ini, partnernya ini, di situasi seperti itu, seperti yang saya alami dulu, gitu ya. Jadi harusnya tadi tuh saya ingatkan, kalau kamu sayang sama anak, gitu ya, atau kamu sayang sama pasangan kamu, pisah-pisah dia. Ini pelayanan untuk pasangan, ini pelayanan untuk anak, ini pelayanan untuk orang tua. Pisah-pisah. Jangan kita bilang karena merawat anak artinya kita merawat istri atau merawat suami. Enggak, itu berbeda ya. Oke. Jadi hubungan mereka ini agak mengalami tekanan secara tadi tuh, secara batin, secara perasaan, gitu loh. Kayak merasa tertekan di sini ya, tertekan untuk pembuktian cinta, terutama dari Pisces ini, gitu loh. Semakin, jadi tadi itu dia dipaksa untuk membuktikan seberapa banyak sayang kepada partnernya, tetapi dia tidak menerima sesuai dengan kebutuhan dia. Jadi memberikan kebutuhan orang lain, lalai dengan kebutuhan diri sendiri ya. Lalai dengan kebutuhan dari diri sendiri. Tapi ini partnernya tidak menyadari itu. Tidak menyadari itu. Oke, baik. Sekarang saya akan tarik energi Pisces dengan kamu yang sedang melihat video. Oke, di situ ada 8 cup. Kemudian saya akan tarik energi Pisces di 8 cup terbalik ini. Oke, baik. Dia mencintai kamu, dia menyayangi kamu ya. Wow, iya. Tarikan kamu ini sangat-sangat kuat, tidak bisa dia tolak. Mungkin pernah ini kalian berpisah, pernah terjeda hubungannya barangkali ya. Kemudian ini hubungan lanjut kembali, CLB kalah. Atau ini kalau terpisah secara fisik kita katakan CLBK, kalau hanya terpisah secara batin ini kembali padu rasa. Ya, oke, energi dari kamu. Iya, kamu posisinya memberi, gitu ya. Oke, ya, kamu posisinya memberi karena kamu menginginkan Pisces kalau saya lihat. Oke, kamu yang sedang melihat video datang dari Sun, Moon, Rising, Venus, sesama Pisces, Scorpio, Cancer. Ada energi Leo di sini kenceng, energi Sagittarius, energi Aries, energi dari Libra. Oke, energi dari Taurus, Virgo dan Capricorn.
Oke, memang kamu tahu ya, kamu yang sedang melihat video ini tahu bagaimana cara untuk mengambil perhatian Pisces. Oke, kamu ngerti apa-apa yang dia butuhkan gitu loh. Dan kamu dalam proses untuk memberikan. Nah, ini yang luar biasanya dari kamu. Gitu ya. Kamu memberikan apapun yang terbaik dari diri kamu untuk si Pisces ini. Gitu kan. Jadi kamu di sini kayak mengorbankan diri kamu demi Pisces. Di situ ada energinya kencang. Oke, kemudian kamu nih yang mau mengambil Pisces, memasukkan Pisces dalam kehidupan kamu. Bahkan ada beberapa di antara kalian yang sudah berpikir untuk memisahkan Pisces dengan orang ini. Ya, ada indikasi ke arah sana kalau saya lihat. Ya, kamu akan mempertahankan Pisces di sini ya. Beberapa di antara kalian akan mempertahankan Pisces. Kamu tahu akan banyak tantangan-tantangan di dalam hubungan ini untuk kamu, tapi kamu maju terus gitu. Maju terus, pantang mundur kamunya. Ya, dan kamu tahu ini hanya kalau ditanya tentang batin kamu ya. Kalau ditanya tentang batin kamu kepada Pisces ini, kamu tahu satu sisi ini adalah upaya sia-sia, tapi entah bagaimana kamu ngoyoan di sini gitu loh. Kamu ngoyoan, kamu mengorbankan diri kamu dan kamu tahu, aduh ini pengorbanan yang terlalu berlebihan gitu. Tapi kamu tidak bisa mengkontrol diri kamu untuk terus berlaku yang demikian. Oke? Nah, karena begini juga, keinginan besar kamu untuk memiliki dia gitu loh. Sampai-sampai membuat kamu punya target untuk melepaskan Pisces ini dengan tadi tuh loh, hubungan dia bersama partnernya. Nah, energi Pisces sendiri ya tentu dia bisa mendapatkan apa yang dia butuhkan dari kamu tadi tuh, tentang ketenangan batin, tentang cinta. Ya, kamu fokus kepada perasaan dia barangkali ya, membuat dia tenang, gimana sih bikin dia nyaman ke kamu memberikan itu dan dia merasa kamu itu sangat luar biasa. Oke, jika di sini dia lebih banyak mengalami kayak tekanan batin, dengan kamu dia cinta ya, dia sayang sama kamu, dia cinta sama kamu, entah dia perlihatkan sama kamu atau tidak, tetapi kalau dilihat dari lubuk hatinya terdalam, iya ada asmara untuk kamu gitu loh. Ada cinta, ada kasih untuk kamu dari Pisces gitu ya. Dan dia merasa kamu tuh paling ngerti apa yang dia mau, dan dia ngerasa kamu tuh orang yang dia cari-cari gitu loh. Sama kamu tuh yang kenyamanan gitu ya, dia merasa istimewa gitu karena pelayanan, kita katakan sajalah pelayanan ya, karena pelayanan kamu ke dia, bagaimana energi luar biasa baiknya kamu ke dia. Dia ngerasa tersentuh gitu loh, dia ngerasa benar-benaran tersentuh, dan dia akhirnya menyadari iya kamu adalah cintanya gitu, kamu adalah cintanya. Tetapi satu sisi ya, kalau kamu berharap agar dia meninggalkan partnernya ini, mungkin dia masih butuh waktu lagi ya, karena dia masih belum bisa memberikan satu ketegasan ke kamu gitu loh. Dan dia tidak ingin kamu tuh, dia was-was nih, dia was-was sebenarnya kalau kamu meminta agar dia memutuskan diri, memilih antara kamu atau kehidupan dia yang lain. Nah, dia masih belum mau ke sana katanya, masih belum mau gitu loh. Dan itu adalah satu ketakutan terbesar dari Pisces ke kamu gitu ya. Tapi satu sisi juga dia sangat membutuhkan kamu gitu loh. Ketika dengan kamu tuh semuanya kayak terjadi sesuai dengan yang dia harapkan gitu ya. Dia ngerasa kayak ada orang yang luar biasa ya, ada orang yang luar biasa yang mau mencintai dia sedemikian rupa. Nah begitu, dan saya ngerasa dia akan melakukan hal-hal terbaik
dari diri dia untuk kamu, kecuali yang satu itu. Kecuali untuk yang satu itu, kalau kamu meminta status ke dia, kamu meminta kejelasan tentang hubungan kalian, ya, di situ dia yang tidak bisa. Dan dia ngerasa dia harus kuat, ya. Dia tahu karena dia nggak bisa ngasih kamu keputusan, dia ngerasa dia harus kuat untuk bisa mengikat kamu, gitu loh. Untuk bisa mengikat kamu dan juga membungkam kamu untuk energi kamu tidak mencampuri energi dia dengan partnernya yang lain ini, gitu ya. Intinya adalah cinta kembali tumbuh di sini, sayang kembali tumbuh di sini, gitu loh ya. Yang terpisah ini kembali untuk bersama, yang ada bersama tetapi tidak padu rasa selama ini. Dan untuk di 15 sampai akhir Agustus lebih kayak mencoba berkasih sayang kembali. Oke, baik, itu aja yang bisa Mari sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa memahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.